18.000 kaki di bawah laut Filipina. Beristirahat dalam kegelapan mutlak. Terletak sebuah kapal perang yang membawa bom kargo paling berbahaya dalam sejarah manusia. USS Indianapolis, nomor lambung CA-35. Ia mengirimkan komponen inti bom atom yang akan mengakhiri Perang Dunia II dan kemudian menghilang di Pasifik hanya beberapa hari kemudian. Inilah paradoksnya. Bagaimana Angkatan Laut AS bisa kehilangan jejak kapal penjelajah berat yang baru saja kembali dari misi perang paling rahasia? Dan mengapa butuh 72 tahun untuk menemukan kapal yang seharusnya tidak mungkin salah tempat? Ini bukan hanya cerita tentang kapal yang tenggelam. Ini tentang 900 orang yang menyelesaikan misi rahasia yang begitu sensitif sehingga ketika mereka membutuhkan penyelamatan, tidak ada yang mencari. Indianapolis tenggelam lebih cepat dari Titanic. Dan apa yang terjadi selanjutnya menjadi bencana angkatan laut terburuk dalam sejarah Amerika, yang dunia hampir tidak tahu telah terjadi. Agustus tahun 2017, kapal penelitian Petra membelah perairan Tenan di Laut Filipina. Kendaraan bawah air otonomnya memindai dasar laut 3,5 mil di bawah. Salah satu pendiri Microsoft, Paul Allen, mendanai ekspedisi ini dengan satu tujuan, menemukan Indianapolis. Timnya telah mencari selama berhari-hari, meliputi mil persegi dasar laut, yang menelan kapal penjelajah ini pada tahun 1945. Kemudian sonar mengembalikan sesuatu yang besar. Tandanya tidak salah lagi, sebuah kapal perang besar, tegang, cukup utuh untuk diidentifikasi. Bagi keluarga 879 pria yang tidak pernah kembali ke rumah, momen ini melambangkan akhir dari 72 tahun pertanyaan. Di mana tepatnya ia tenggelam? Apakah ada yang selamat dari tenggelamnya kapal pada awalnya? Dan pertanyaan terbesar dari semuanya, mengapa tidak ada yang mencarinya ketika ia gagal tiba di tujuannya? Bukti forensik yang menunggu di dasar laut itu akan segera menjawab semuanya. Tetapi pertama-tama, tim perlu memahami mengapa kapal khusus ini telah dihapus dari sistem pelacakan angkatan laut pada saat yang paling buruk. Sebelum kita melanjutkan, pengingat singkat. Berlangganan adalah cara termudah untuk mendukung saluran ini. Ini membantu kami mencurahkan lebih banyak waktu untuk mengungkap kisah-kisah tenggelam ini dan melestarikan sejarah maritim bagi semua orang yang mencintai laut. Mari kita kembali ke video. Lunas USS Indianapolis diletakkan di Camden, New Jersey pada 31 Maret tahun 1930. Dan ia meluncur ke Sungai Delaware pada 7 November tahun 1931 sebagai kapal penjelajah berat kelas Portland. Ia dibangun untuk satu tujuan, dominasi perang permukaan di Pasifik. Spesifikasinya menceritakan ambisi Angkatan Laut Amerika di antara perang. Ia memiliki panjang 610 kaki dengan lebar 66 kaki. Dan ia memiliki bobot 9.950 ton saat terisi penuh. 4 turbin Parsons beroda gigi menghasilkan 107.000 tenaga kuda poros ke-4 baling-baling. Mendorongnya hingga kecepatan tertinggi 32,7 knot. Cukup cepat untuk mengejar sebagian besar kapal musuh. Atau untuk melarikan diri saat kalah persenjataan. Persenjataannya mencerminkan doktrin kapal penjelajah pada era itu. Dengan 9 meriam 8 inci dalam 3 menara 3 laras, 8 meriam serbaguna 5 inci, dan baterai anti pesawat yang ekstensif untuk bertahan dari serangan udara. Pada tahun 1945, Indianapolis telah memperoleh 10 bintang pertempuran di berbagai kampanye. Dari Kepulauan Gilbert hingga Okinawa. Ia telah menjabat sebagai kapal bendera armada kelima, membawa Presiden Roosevelt melintasi Pasifik, dan selamat dari serangan kamikaze, yang akan menenggelamkan kapal-kapal yang lebih kecil. Reputasinya sebagai pekerja keras tak tertandingi, yang menjadikannya pilihan logis ketika Angkatan Laut membutuhkan keandalan mutlak, untuk misi yang belum pernah terjadi sebelumnya. 16 Juli tahun 1945. Indianapolis berangkat dari galangan kapal Angkatan Laut Hunter S. Point San Francisco, membawa kargo yang hanya dipahami oleh segelintir orang di dalamnya. Disegel dalam silinder berlapis timah dan diamankan dalam peti berat,
adalah komponen Little Boy, proyektil uranium-235, dan bagian-bagian penting lainnya dari bom atom yang ditujukan untuk Hiroshima. Parameter misi itu luar biasa. Menempuh 5.000 mil laut ke Pulau Tinian di Marianas dalam 10 hari tanpa pengawal, kecepatan maksimum yang berkelanjutan. Setiap jam berarti karena invasi Jepang telah dijadwalkan dan perang konvensional merenggut nyawa dengan tingkat yang mengerikan. Indianapolis menempuh perjalanan dalam 9,5 hari, tiba di Tinian pada 26 Juli. Pada tahun 1945, mencetak rekor kecepatan untuk rute yang masih bertahan hingga kini. Kerahasiaan seputar misi ini melampaui klasifikasi masa perang biasa. Kompartementalisasi proyek Manhattan berarti keberangkatan sangat minim. Informasi rute dibatasi untuk tingkat tertinggi, dan pergerakan kapal tidak dilakat melalui saluran armada standar. Kapten Charles Musvey dan sebagian besar awaknya tidak tahu apa yang mereka angkut. Misi selesai. Mereka mengirimkan kontainer, menerima perintah segera untuk melanjutkan ke Teluk Leyte di Filipina untuk latihan, dan berlayar pada 28 Juli tahun 1945. Komponen bom tiba di Tinian dengan selamat, dan akan dimuat ke Enola Gay dalam beberapa hari. Tetapi kerahasiaan yang sama yang melindungi kargo akan mengutuk kapal dan awaknya pada nasib yang lebih buruk daripada tenggelam. Pada 30 Juli tahun 1945, 12 menit setelah tengah malam, USS Indianapolis melaju 14 knot dengan jalur zigzag antara Guam dan Teluk Leyte. Ketika pengintai melihat gangguan di air, 6 jejak torpedo mendekat dengan cepat. KAPL Selam Jepang E-58 yang dikomandani oleh Letnan Komandan Mochitsura Hashimoto telah menembakkan rentetan torpedo dari jarak dekat. 2 torpedo TP-95 menghantam sisi kanan kapal, satu di depan dekat haluan, yang kedua di tengah kapal di bawah jembatan. Hantaman di depan menghancurkan haluan dan menewaskan puluhan orang seketika di ruang tidur mereka. Torpedo kedua menembus dekat ruang bakar No. 1 menyebabkan banjir dahsyat dan memadamkan semua daya listrik. Kapten Musvey memberi perintah untuk meninggalkan kapal. Tetapi tanpa daya untuk sistem PA, banyak orang di bawah tidak pernah mendengarnya. 12 menit setelah benturan pertama, Indianapolis miring ke kanan dan tenggelam dari haluan. Sekitar 300 orang tenggelam bersama kapal. Sekitar 900 orang berhasil masuk ke air. Apa yang terjadi selanjutnya menjadi cobaan bertahan hidup di laut terbuka terpanjang dalam sejarah Angkatan Laut. Awak kapal mengapung di Laut Filipina selama 4 hingga 5 hari sebelum diselamatkan, sebagian besar tanpa rakit penyelamat, banyak yang tanpa jaket pelampung, dan semuanya tanpa makanan atau air tawar, dehidrasi, hipotermia, dan luka bakar minyak bahan bakar menyiksa para penyintas. Hiu berputar-putar terus-menerus, dan para pria menghilang sepanjang cobaan itu. Jumlah akhir adalah 316 korban selamat yang ditarik dari air ketika sebuah pesawat pembom patroli secara tidak sengaja melihat tumpahan minyak. Pada 2 Agustus tahun 1945, 584 pria meninggal setelah tenggelamnya kapal. Inilah mengapa penyelamatan memakan waktu begitu lama. Indianapolis tidak pernah mengirim sinyal marabahaya yang tepat karena kehilangan daya terlalu cepat. Kedatangannya di Lady Gulf tidak terlacak karena celah birokrasi. Kapal-kapal yang datang dari Guam tidak dicatat sebagai terlambat. Dan kerahasiaan misi berarti bahwa bahkan ketika dia tidak muncul, tidak ada yang menghubungkan bahwa dia mungkin dalam masalah. Kompartementalisasi yang melindungi bom atom telah menciptakan titik buta yang menewaskan ratusan pria. Selama 72 tahun lokasi pasti Indianapolis tetap tidak diketahui. Para penyintas memberikan koordinat, tetapi perhitungan hanyutan dan kesaksian yang bertentangan, dan luasnya Laut Filipina, membuat presisi menjadi tidak mungkin. Area pencarian meliputi ratusan mil persegi dasar laut, pada kedalaman melebihi 18.000 kaki, jauh di luar jangkauan penyelaman konvensional. Tim Paul Allen di atas kapal Petrel membawa teknologi yang akhirnya memungkinkan pencarian. Alat utama mereka
adalah kendaraan bawah air otonom yang disingkat AUV, dilengkapi dengan sonar pemindai samping tarik dalam. Mampu memetakan dasar laut pada kedalaman yang sangat dalam, di mana sinar matahari tidak pernah menembus dan tekanan melebihi 8.000 pon per inci persegi. AUV melakukan beberapa lintasan sistematis melintasi zona yang dicurigai, membangun citra akustik dari segala sesuatu di dasar laut pada 19 Agustus tahun 2017. Sonar mendeteksi tanda logam besar yang konsisten dengan kapal penjelajah berat. Tim mengerahkan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh. AUV dengan kamera definisi tinggi untuk mengonfirmasi secara visual apa yang disarankan sonar. AUV turun melalui air sedalam 3,5 mil. Lampunya akhirnya menampakkan menara meriam logam yang bengkok. Dan kemudian konfigurasi kapal penjelajah kelas Portland yang tidak salah lagi. Bangkai kapal itu tegak di dasar laut. Bagian haluan terpisah, tetapi di dekatnya bagian buritan relatif utuh. Pemetaan seluruh lokasi memakan waktu berminggu-minggu dengan hati-hati. APRSAROV mendokumentasikan setiap detail yang diperlukan untuk identifikasi forensik, mengonfirmasi identitas kapal perang pada kedalaman 18.000 kaki, memerlukan bukti konklusif yang dapat diverifikasi terhadap catatan sejarah. Tim Petrel menyusun kasus yang meyakinkan. Lubang No. 35 terlihat jelas di bagian haluan. Dikat dengan font standar Angkatan Laut. Konfigurasi tersebut sangat cocok dengan arsitektur kelas Portland. Hanya 2 kapal dari kelas ini yang dibangun. Dan USS Portland sudah tercatat. Penempatan jangkar, spesifikasi rantai, dan posisi menara baterai utama sangat sesuai dengan cetak biru Indianapolis. Laras meriam 8 inci masih memanjang dari menara depan. Susunan baling-baling 4 sekrup cocok dengan desain pembangkit listrik uniknya, kerusakan lambung kanan konsisten, dengan serangan torpedo di lokasi yang dijelaskan para penyintas. Detail struktur jembatan cocok dengan foto-foto masa perang meskipun ada kerusakan akibat keruntuhan. Medan puing-puing yang tersebar di sekitar lambung utama mengkonfirmasi tenggelamnya kapal dengan cepat dalam waktu 12 menit pada 19 Agustus tahun 2017. Angkatan Laut AE secara resmi mengkonfirmasi identifikasi tersebut. Setelah 72 tahun, Indianapolis telah ditemukan. Penemuan ini penting jauh melampaui pemecahan misteri sejarah secara ilmiah. Bangkai kapal Indianapolis memberikan data kepada peneliti tentang kondisi pelestarian laut dalam dan bagaimana ekosistem laut mengkolonisasi kapal yang tenggelam selama beberapa dekade. Secara historis ini menutup babak terakhir bencana Angkatan Laut terburuk Amerika di laut, memberikan keluarga lokasi yang diketahui untuk mengenang orang-orang terkasih mereka yang hilang. Secara ekologis bangkai kapal telah menjadi terumbu karang buatan yang mendukung keanekaragaman hayati di Laut Filipina yang dalam, menawarkan peluang untuk penelitian biologi kelautan di lingkungan ekstrem. Secara etis penemuan ini memungkinkan peringatan yang layak dan memastikan bahwa pengorbanan 879 orang didokumentasikan dan dilindungi secara permanen. Secara teknologi, pencarian yang berhasil menunjukkan kemampuan yang sejak itu telah diterapkan untuk menemukan kapal-kapal lain yang hilang. Membuktikan bahwa bahkan bangkai kapal terdalam pun dapat ditemukan dengan sumber daya dan tekad yang cukup. Paradoks yang membuka cerita ini kini terpecahkan. Kapal yang membantu mengakhiri Perang Dunia II dengan mengirimkan bom atom menjadi korban tersembunyi perang itu sendiri. Hilang bukan hanya karena tindakan musuh, tetapi karena kerahasiaan yang memungkinkan misinya. USS Indianapolis beristirahat hari ini sebagai kuburan perang, dilindungi di bawah Undang-Undang Kerajinan Militer Tenggelam Amerika Serikat. Tidak ada penyelamatan yang diizinkan. Situs bangkai kapal adalah tugu peringatan, bukan penggalian arkeologi. Dari 879 orang yang tidak kembali, yang termuda berusia 17 tahun, kebanyakan tidak pernah tahu kargo apa yang mereka bawa melintasi Pasifik pada bulan Juli itu. Mereka menyelesaikan pengiriman terpenting dalam sejarah Angkatan Laut, kemudian membayar harga yang kerahasiaan, membuatnya jauh lebih buruk. Pelajaran itu bergema sepanjang dekade. Kompartementalisasi dan klasifikasi memiliki tujuan vital di masa perang.
Tetapi mereka membawa biaya yang beriak melalui generasi. Keluarga menunggu 72 tahun untuk jawaban. Para penyintas membawa rasa bersalah dan trauma. Sampai hari-hari terakhir mereka. Hari ini Indianapolis beristirahat dengan tenang di dasar laut. Misinya selesai, awaknya dihormati. Akhirnya lautan menjaganya tetap aman sekarang, 3,5 mil ke bawah. Di mana kegelapan dan tekanan mengawetkan baju dan ingatan. Dia mengirimkan senjata yang mengakhiri perang dan sebagai balasannya perang mengambil semua yang dia miliki.